Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Azukhruf Neva Mahameru dengan NIM 0702062502. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang ruang lingkup psikologi Islam ke teman-teman saya yang ada di belakang. Oke, jadi sebelum saya lanjut materinya lebih dalam, kita harus tahu apa itu psikologi Islam. Jadi psikologi Islam itu mengintegrasikan konsep psikologi modern dengan nilai-nilai agama. Penelitian ini menggunakan studi perpustakaan dengan merujuk jurnal ilmiah. Terus landasan keilmuan mencakup wahyu, akal, dan pengalaman empiris untuk memahami manusia secara holistik. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang fitrah atau potensi bawaan manusia. Yang pertama, bawaan sejak lahir. Fitrah membedakan manusia dari makhluk lainnya. Yang kedua, ada membutuhkan edukasi. Dan di sini itu kita perlu sentuhan pendidikan dan lingkungan yang tepat. Dan yang terakhir ada tujuan penciptaannya. Kunci memahami arah kehidupan manusia. Yang ketiga ada alam kesadar. Definisi kesadaran. Kesadaran itu tentang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dari bahasa Latin yaitu conscio atau camplesio yang berarti dengan tahu. Nah, fungsi kesadaran itu ada 4. Yang pertama, memproses informasi secara sadar, dan yang kedua, menyelesaikan masalah. Ketiga, berkomunikasi dengan orang lain, dan yang terakhir ada melakukan tugas sukarela. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mimpi dalam perspektif Islam. Ar-ru'ya itu adalah mimpi baik atau positif, dan istilah syar'i bentuk plural. Dan yang kedua itu ada al-hulum. Al-hulum ini kebalikan dari ar-ru'ya. Kalau al-ru'ya kan mimpi baik. Kalau al-hulum itu adalah mimpi buruk dan jelek dalam istilah syar'i. Dan kondisi mimpi itu bisa berubah selama tidur, tergantung kondisi kesadaran, melibatkan pengalaman sensorik dan emosional internal. Dan ada potensi manusia holistik. Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan status yang istimewa. Potensi manusia itu ada 4. Yang pertama ada potensi fisik. Itu kemampuan jasmani untuk beraktivitas dan mengelola bumi. Yang kedua ada potensi emosional. Kemampuan manusia untuk merasakan dan mengelola perasaan. Dan yang ketiga ada potensi intelektual. Intelektual itu kemampuan manusia berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada potensi spiritual. Nah, potensi spiritual ini kemampuan manusia untuk berhubungan dengan pencipta dan nilai-nilai ilahi. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan itu, ruang lingkup psikologi Islam membahas manusia secara menyeluruh dengan menggabungkan ilmu psikologi dan ajaran agama Islam. Manusia itu tidak hanya dilihat dari fisik saja dan perilakunya, tetapi juga dari sisi spiritualnya, kesadaran, serta tujuan hidupnya. Manusia dianggap memiliki potensi dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, sehingga perilaku dan kepribadiannya dipengaruhi oleh hubungan dengan Tuhan dan dirinya sendiri, dan juga lingkungannya. Juga Islam juga membahas tentang kesadaran manusia, tentang kesadaran manusia, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, berpikir, memecahkan masalah, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Selain itu juga dibahas juga tentang kondisi mental, emosi, pengalaman hidup, serta fenomena mimpi yang menjadi bagian dari kehidupan batin manusia. Mungkin ada yang mau bertanya atau bingung? Kalau saya mimpinya ada kesadaran gitu, dinamakan mimpi apa? Maksudnya mimpi kesadaran? Ya maksudnya itu kan biasanya mimpi lah kita nggak bisa ngontrol, tapi ini aku pernah ngerasain kayak
bener-bener apa Bisa nyatakan kontrol, kayak gitu lagi nyata gitu loh, bisa ngontrol. bisa ngontrol mimpinya. Heeh. Itu termasuk mimpi apa gitu dah? Buruk apa ya? Aku lupa sebutannya apa. Lucid dream. Iya, Lucid kalau dream di itu ya. Oh iya. psikologi itu itu yang dari teman gitu. Lucid dream. Yang mimpinya dibawa secara sadar. Ada lagi? Mungkin yang bingung. Kalau ketindihan itu termasuk apa? Ketindihan ya. Oke. Lanjut. Terus kalau misal mimpi buruk terus diceritain ke orang lain itu boleh nggak? Mimpi buruk kok katakan ke orang lain. Nah, kan katanya orang-orang nggak boleh diceritain karena aib. Ya. Aku nggak boleh. Kan padahal itu tidak terjadi di dunia nyata. Oke, mungkin aku akan menjawab pertanyaan dari Mas ini ya, dari Mas Fikar ini. Jadi kalau lucid dream itu tergantung sama mimpinya. Kalau misalnya emang mimpinya kayak bermaksiat gitu kan, terus kamu kendalikan, itu termasuk kayak mimpi buruk. Kalau misalnya kamu nggak baik lah. Hah? Bukan baik. Bukan, kalau misalnya mimpinya kayak mimpi kayak ngaji, membantu orang atau gimana, terus kamu kendalikan, itu termasuk mimpi baik. Nah. Sampai apa tadi? Ketindihan itu termasuk Oh, ketindihan. Ketindihan. Aku Kayak mimpi ketindihan gitu lah. Pernah nggak? mataku setengah kebuka. Nah, oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Mas Hasbi ini. Kalau mimpi ketindihan itu termasuk mimpi buruk karena kan kita ketindihan tuh kata orang-orang kan ketindihan sama setan, jadi itu termasuk mimpi buruk dan mungkin juga kita kurang berdoa atau mungkin misalnya sudah berdoa mungkin ada di diri kita yang masih belum baik dan akhirnya ketindihan itu mimpi buruk. Ini kamu kan menceritakan mimpi buruk itu air atau enggak ya? Boleh atau enggak? Nah, kalau saya akan menjawab pertanyaan dari Mas ini. Mas siapa? Mas Rasya. Mas Keca. Mas Rasya. Keca ya Keca. Mas Keca. Jadi mimpi buruk itu sebaiknya tidak diceritakan ke orang lain karena mimpi buruk itu kayak pertanda kalau kita tuh diganggu sama setan. Jadi sebaiknya jangan diceritakan ke orang lain. Sudah? Baik. Paham. Terima kasih materinya. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.